Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah, di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah kita bisa datang ke rumahnya dalam kondisi hujan sekalipun. Ada orang-orang yang tatkala langit begitu jernihnya, udara begitu nyamannya, tapi yang jadi masalah hati tidak tergerak untuk datang ke rumah Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang Allah utus sebagai suri tauladan bagi umat manusia, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita ini paling tidak kenal sama mereka. Harapannya orang yang kenal dengan orang-orang soleh akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa yang menyebutkan jamaah? Kasih hadiah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Disebutkan dalam satu hadis, Masya Allah. Nah, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Talha. Talha itu anaknya siapa? Kalau kita lihat namanya sahabat ini nggak ada yang sendirian. Baik, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, tinggal satu lagi. Udah selesai. Zubair bin Awwam. Masya Allah. Mungkin ke belakang sana. Masya Allah. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, air yang turun dari langit itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi terkadang air yang turun dari langit tidak membuat kita tambah dekat sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu apabila turun hujan, baru turun di hujan, beliau itu dibuka kepalanya, penutup kepalanya dibuka supaya kena butiran-butiran air itu. Ketika ditanya, kenapa kau lakukan itu wahai Rasul SAW?
Beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih. Nih, ini baru turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dengan air ada yang tenggelam. Dan sebagian negeri karena ditahan dari air mati kelaparan. Siapa yang berbuat itu semua? Allah Jalla Jalla. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang menurunkan air untuk umat manusia. Sebagian bisa mengambil manfaat dari air tersebut dan sebagian malah terbawa banjir dengan air tersebut. Saudara-saudara kita di Garut kemarin, sebagian sedang ternyenyakkan dalam tidurnya. Sebagian berharap air itu mudah-mudahan bisa membuat tanaman mereka menjadi subur. Subhanallah. Allah kirim hujan. Lalu Allah bikin air itu meluap, rumah-rumah bahkan manusia dan isinya mati terseret oleh banjir tersebut. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini, ketika orang sibuk menumpuk harta. Pada suatu hari Shaddad ibn Aus Abu Ammar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Imam Ahmad dan Tabrani, hadis ini sahih. Dia dalam perjalanan bersama sahabat-sahabatnya. Sampai satu tempat mereka ngomong, kita sarapan dulu nih. Udah pada turun dari ontanya, dari kendaraannya, mereka pada mau sarapan. Akhirnya Shaddad bin Aus mengatakan, mana makanan kita? Yuk kita main-main sama makanan tersebut. Lalu dia tersadarkan, subhanallah, sejak anak beriman dengan Rasul SAW, setiap kali anak mau ngomong itu mesti mikir. Cuma saat ini, kok bisa keluar dari mulut anak kita main-main dengan makanan? Nikmat yang Allah berikan. Lalu Shaddad mengatakan kepada para sahabatnya, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku. Dia mengatakan, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas iktanazu adh-dhahaba wal-fidda fattanis anta tilkal kalimat. Wahai Shaddad bin Aus, kalau engkau melihat manusia sudah sibuk menumpuk emas dan perak, bukan mencari emas dan perak, tapi sudah masuk tingkatan menumpuk. Orang kalau sudah menumpuk ini, banyak di antara kita yang tidak pernah menikmati harta. Dia kerja, lelah, capek, tapi bukan untuk dia. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Pernahkah kita jamaah eman-eman sama mobilnya tetangga? Ada melihat tetangga mobil, ya Allah, pagi hari mandiin mobilnya tetangga. Ada. Karena dia cinta sama tetangga. Kata para sahabat, nggak ada orang yang hartanya orang lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Tentu dia lebih cinta kepada harta sendiri. Kata Rasulullah SAW, kalian ini lihatlah, harta kalian itu yang kalian makan, kemudian jadi kotoran. Ma'akan tahu fa'afnai,
Itu harta kan? Wa ma labistahu fa'ablih. Yang kau pakai lalu menjadi kusut, kusam dan usang mungkin. Itu harta. Kemudian yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'amdai au abqai. Yang kau sedekahkan lalu itu kau simpan. Orang yang berzakat sebenarnya menyimpan. Itu yang hartamu. Adapun sisanya bukan milikmu. Sisanya bukan milikmu. Yang kau tempatin bukan milikmu. Kendaraan. Sebagian di antara kita memiliki sertifikat tanah. Di sana punya tanah. Di situ punya rumah. Di situ ada toko. Itu harta kita. Kata Rasulullah. Milik orang semuanya itu. Cuma pinjam nama sama kau sekarang. Maka kadang-kadang kita tidak sadar. Kita merasa memiliki ini, punya itu. Lah, kau nggak punya apa-apa. Karena terbukti ketika kau mati, selesai, ditinggal. Maka Rasul SAW mengingatkan kepada Syaddad, kalau kau sudah melihat orang-orang itu sibuk menumpuk harta yang tidak dia manfaatkan untuk dirinya. Tapi dia manfaatkan, dia punya tanah di situ, dia punya rumah, dia sewakan, dia punya toko, dia sewakan. Hasilnya buat rumah Allah. Hasilnya buat jalan Allah. Berarti punya dia tuh hartanya. Apa sikap kita? Dan kita melihat sekarang ini manusia sudah bukan di tingkat mencari rizki, tapi menumpuk rizki yang dia tidak memanfaatkan rizki tersebut. Yang menjadi ukuran sudah mobil yang dipakai, baju yang dikenakan, jam tangan, model zaman orang jahiliyah. Di surat Al-Fajr Allah menceritakan bagaimana tuh orang jahiliyah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini model orang-orang jahiliyah dulu. Kalau sudah dibukakan pintu rezeki buat dia, dimuliakan, dapat kedudukan di masyarakat, jadi orang yang banyak hartanya, apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Buktinya apa? Buktinya ini Allah limpahkan rezeki kepada aku, Allah berikan rumah, Allah luaskan nikmatnya kepada aku. Maka orang ini beranggapan Allah memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Sebaliknya, kalau rizkinya disempitkan, usaha susah, sampai makan pun susah, rumah dari dulu ya tetap di situ nggak pernah berubah. Orang ini mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, bukan itu ukurannya. Kemuliaan Allah bukan diukur dengan harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berpikir ketika harta yang berlimpah ruah berarti Allah memuliakan dia. Nah, ada orang-orang yang tidak pernah sujud sekalipun, Allah bikin dia kaya. Nggak pernah sujud, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah minta sama Allah, tapi Allah bikin dia kaya raya. Itu bukan ukuran kemuliaan. Masya Allah, anak memang butuh air dari tadi jawab. Kasih. Kita biasanya ngukur orang lewat harta, melihat jamnya. Masya Allah,
jamnya doang di 50 juta. Melihat sepatunya, oh Akbar, ini mah gak boleh 3 juta. Lihat jasnya, semua diukur dengan dunia. Padahal semua ini gak ada nilainya di sisi Allah SWT. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, tak dilihat. Baju yang dipakai tak dilihat. Terus yang dilihat apa? Yang dilihat itu innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kita hidup di era subhanallah yang membuat orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Di kanan kiri kita melihat gedung-gedung yang tinggi. Bukannya nggak boleh orang mau bikin gedung tinggi, boleh fadl. Orang Islam mau kaya, masya Allah. Tapi jangan sampai engkau itu nggak menikmati hartamu. Itu yang Islam tidak inginkan. Kita dibodoh-bodohin sama harta. Suruh tumpul. Coba kita lihat, Allah itu sering mengingatkan kita tentang harta di surat-surat pendek. Wailul likulli humazatin lumazah. Kata Allah, celaka orang yang suka mengumpat, suka mencela. Siapa orang kayak gitu tuh? Alladzi jama'a malahu wa addada. Kerjanya mengumpulkan harta. Ngumpulin dan dihitung. Sebagian di antara kita, masya Allah, setiap saat dilihat ATM-nya berapa, masya Allah, 200 juta, alhamdulillah. Bulan depan dilihat 250 juta, alhamdulillah. Bulan depan terus sampai ber-MM uang dia. Setelah itu mati. Yahsabu anna ma'lahu akhlada. Dia mengira hartanya bisa menambah umur, bisa membuat dia kekal hidup di dunia. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Berapapun harta yang dikumpulkan, kita udah lihat jemaah. Tapi kita kadang-kala terpesona dengan dunia ini, dengan menumpuk harta itu. Wa innal insana li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu, Allahu Akbar, cintanya kepada harta benar-benar mati cintanya kepada harta. Terus apa sikap kita sekarang? Nih Rasulullah SAW mengingatkan kepada Syaddad, apa yang harus kau lakukan? Ini di masa sahabat. Syaddad bin Aus mendapatkan sebuah amalan dari Rasulullah SAW. Kalau mereka mengumpulkan menumpuk harta emas dan perak, kau kumpulkan kalimat-kalimat ini. Doa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syaddad. Nabi Alaihi Wasallam cinta banget sama umat. Tidak ada satupun amal kebajikan kecuali sudah beliau sampaikan, udah diajarin gitu. Apa doanya? Allahumma, katakan Syaddad, bukan cuma dikatakan tapi kumpulkan, baca berulang kali, terus kau baca. Sebagaimana orang tidak pernah bosan mengumpulkan harta, kau juga tak boleh bosan membaca kalimat ini. Anak akan bacakan doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan salihan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nih, Nabi ngajarin sama Syaddad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih isi doa ini?
Lebih baik mana doa ini dengan setiap hari kita dapat uang 10 juta? Lebih baik. Allah katakan di surat Al-Kahf, kita dianjurkan baca surat Kahfi tiap hari Jumat, malamnya atau siangnya. Allah akan berikan kepada kita cahaya. Dalam beberapa riwayat, adha'alahu ma bainahu wa baina baitil azim. Allah akan berikan cahaya buat dia dari tempat dia membaca sampai ke Baitullah. Dalam riwayat lain, Allah akan berikan cahaya bainal jum'atain, di antara 2 Jumat. Baca surat Kahfi. Tapi usahakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau baca sambil difahami. Masa kita ada yang baca surat Kahfi setahun nggak paham-paham sama arti. Alhamdulillah sekarang ada terjemahan Al-Quran. Dulu mungkin orang-orang, Masya Allah, orang-orang tua kita susah terjemahan Al-Quran. Sampai kepingin Al-Qurannya yang tanpa terjemahan sulit untuk mendapatkan. Percetakan dulu sangat sedikit sekali. Sekarang ini di HP ada Quran, terjemahannya ada, tafsirnya ada, tapi di sini ambisi kita untuk memahami kalamullah tidak seperti ambisi kita bekerja menumpuk harta. Padahal Allah katakan, Allah, Masya Allah, tentang surat Al-Kahfi ini Nabi SAW menjelaskan. Di surat Al-Kahfi ini Allah jelaskan tentang harta. Allah mengatakan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan sesungguhnya al-mal, harta, dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan. Orang nggak punya anak, Masya Allah, dia berangkat ke dokter sini, ke dokter sana, berangkat ke Singapura, berangkat ke London. Kepingin apa? Kepingin punya anak. Dia lakukan segala-galanya. Ya, itu memang perhiasan dunia. Yang kita dibikin cinta sama perhiasan. Harta pun seperti itu. Sebagai orang merantau meninggalkan Surabaya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, cari harta. Kemana? Ke tempatnya Dimas Kanjeng. Cari apa dia di sana? Cari fulus. Cari fulus ke tempat itu. Dia tinggalkan rumahnya demi harta. Tapi Allah katakan, kenapa untuk itu kau siap? Wal baqiyatus salihah, dan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang soleh, itu lebih baik di sisi Allah dan lebih baik untuk diharapkan oleh seorang hamba. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ini lebih baik dari anak. Ini lebih baik daripada harta. Tapi kita lihat berapa jam kita gunakan untuk menumpuk harta untuk anak-anak kita, dan berapa jam kita membaca wirid dan doa. Bandingkan. Padahal lebih baik yang ini kekal, ini abadi. Kau mati tetap masuk kuburan sama kau. Engkau di padang mahsyar datang sama engkau. Engkau melewati sirat, lewat itu mendampingi ini. Kalau harta ditinggal, tapi tetap di sini. Penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia, itu sudah menguasai sebagian hamba Allah. Apa yang diminta? Yang pertama diminta ketika kau lihat orang numpuk harta, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohonmu keteguhan dalam urusan. Karena yang yaqra'uhu fi sholati, beliau biasa membaca doa ini ketika sholat. Di salat itu ada waktu-waktu mustajab. Ketika sujud, sebelum salam,
Itu termasuk waktu mustajab. Nabi seringkali membaca ini dalam salat beliau. Karena pentingnya doa ini. Kalau beliau baca, masa kita nggak baca? Ini doanya satu. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus itu doa, betul. Itu doa kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kita kalau kepingin rumah, kenapa kita detail? Kita nggak pernah ngomong aja cuma kepingin rumah. Kita urusin pintunya. Anak mau pintunya dari kayu jati. Dulu orang bikin rumah 7 hari selesai. Masya Allah. Cerita syekh-syekh, ya cerita kiai-kiai dulu, orang kalau mau bangun rumah habis sholat Jumat, pengumuman, anak mau bangun rumah, siapa yang bisa bantu anak? Datang tuh orang dari masjid, bantuin orang itu bikin rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Sekarang bertahun-tahun dah mari-mari rumahnya. Karena kita kepingin yang kayak gini, kepingin kayak gitu. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa yang sangat mulia. Tapi Nabi tidak hanya membaca doa itu. Nabi yang udah dijamin masuk surga, Nabi nyuruh Syaddad untuk ngumpulin doa ini. Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan. Dalam urusan apa? Dalam semua urusan. Dalam urusan dunia, Allahu Akbar, kita butuh ditetapkan hatinya. Banyak orang sekarang hidup penuh dengan kegalauan, tidak bisa memilih mau kemana, bingung dalam hidup, minta ketetapan sama Allah. Yang kedua, dalam urusan agama, kita sering mendengar Allahu Akbar. Kemarin saya dari Manado, ada teman-teman yang cerita, Ustaz, di sini banyak orang-orang Arab, yang nggak banyak sih, ada beberapa yang masuk ke Kristen. Orang Arab, ada yang bangsanya Asgaf, ada yang bangsanya Mar'i, ada bin Waqid, dia sebutkan sama Subhanallah. Masuk Kristen. Kita jangan berpikir merasa aman, kalau anak aman, insya Allah sampai mati Islam. Siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Sebagian orang gara-gara nonton televisi, gara-gara kenalan sama teman, dapat berapa bulan, jadi kafir. Dan kebanyakan yang masuk ke agama, yang pindah agama itu gara-gara perkawinan. Ini salah satu modus yang terjadi di masyarakat. Kita minta ketetapan, kita suruh baca anak kita, nah baca doa ini, nah minta ditetapkan. Dan ketetapan yang paling penting juga ketika kita sudah mati. Belum selesai urusannya. Orang jangan berpikir mati selesai urusan. Nah, Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang penuh dengan kehidupan. Fil hayatid dunya, ketika orang ini hidup di dunia dan ketika dia di alam akhirat. Ketika orang ini di kuburnya, datang malaikat Munkar dan Nakir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis mengubur jenazah, ini subhanallah ya, jenazah itu sebagai ibrah kalau kita mau mati. Kuburan itu seharusnya mengingatkan kepada akhirat. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, orang gali kuburan, ngubur jenazah sambil ketawa-ketawa. Oh, hati-hati awakmu mesti mlebu. Oh, ketawa. Nih,
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita untuk ziarah kubur, fa inna tudzakirul akhirah. Itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Selesai Rasul SAW, di masa Nabi alaihissalam, kuburan itu seni-senyap. Lalu beliau berdiri, mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Kalian mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Wasallallahu lahu tasbih, dan mohonkan kepada Allah agar dia ditetapkan. Kenapa? Fa innahu an yus'al. Dia sekarang lagi ditanya dia di situ. Kalau ditanya dalam kondisi seperti sekarang, ibu-ibu ditanya, ibu agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad SAW. Bisa kita jawab. Tapi kalau sekarang ibu-ibu dikeluarkan dari rumahnya, diseret dari rumahnya, orang-orang preman-premannya dimasukkan ke sebuah ruangan gelap, lalu ibu-ibu ditanya, siapa namamu? Dari mana kamu? Itu kadang-kadang orang nggak bisa jawab. Karena dia takut. Makanya orang-orang kadang-kadang kalau nanya biarkan dulu, biar tenang, jangan ditanya dulu. Jangan ditanya dulu. Orang-orang yang shock biasanya karena sebuah peristiwa, itu didiamkan dulu. Sampai tenang. Tapi kita nggak didiamkan oleh malaikat munkar dan nakir. Wajah mereka yang begitu menakutkan. Kita didudukkan, ditanya, man rabbu? Adapun orang yang beriman sama hidupnya di dunia, Allah akan tetapkan hatinya. Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbu Allah. Man Nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Madinul Islam. Tapi kalau orang ini ternyata ketika hidup di dunia tidak meyakini apa yang dia anut. Ada orang-orang Islam yang tidak yakin dengan Islam, ikut-ikutan Islam. Maka ketika dia ditanya, man Nabi, siapa nabimu? La adri. Sami'tun nas yaqulun faqultu. Kata dia nggak tahu aku. Tapi aku mendengar orang ngomong kalau nabinya Muhammad SAW, maka aku pun ikut ngomong Muhammad SAW. Tapi tidak ada keyakinan. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan itu. Perlu kita belajar siapa sih Allah itu yang tiap hari kita minta. Siapa sih Nabi Muhammad SAW dan apa itu Islam? Sebagian di antara kita memikirkan Islam itu yang penting sholat 5 waktu. Islam itu yang puasa di bulan Ramadan. Nah, itu beberapa rukun Islam. Tapi Islam ini adalah pedoman hidup. Semuanya. Makan kita harus Islam. Tidak sedikit rumah-rumah orang yang berduit makannya pakai tangan kiri. Bukan cuma orang berduit, orang-orang miskin juga sebagian makannya dengan tangan kiri. Ngakunya Islam. Apa hubungannya Islam sama makan dengan tangan kiri? Allahu Akbar. Di sini kita perlu yakin dengan ajaran kita. Kita minta ditetapkan. Kita juga minta ditetapkan ketika melewati sirat. Ketika orang-orang melewati sirat yang lebih kecil, lebih tajam dari pedang, dan lebih tipis dari rambut, kita harus melewati itu. Kita melewati itu bukan dengan kepandaian kita, dengan amal perbuatan kita. Maka doalah, minta kalau sudah melihat orang, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amal. Ya Allah, aku minta ketaatan dalam semua urusan. Urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat kita. Hal kedua yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu
semangat di atas kebenaran. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak dilakoni. Oh, tahu saya. Oh, itu sunnah. Iya, tahu sunnah. Kok tidak dilakoni? Ya belum aja, belum dapat hidayah. Kita banyak mengerti agama. Ini sudah tingkatannya orang faham, orang belajar, tapi tidak punya semangat untuk beramal. Kita faham tuh pahala sholat berjamaah ke masjid. Insya Allah masyarakat di sekitar masjid ini paham. Kalau di rumah dapat 1, di masjid dapat 27. Tapi kok tidak dilakoni? Di sini kita minta sama Allah supaya kita itu dikasih semangat, keinginan untuk mengamalkan kebenaran yang kita ketahui. Bukan cuma tambah wacana. Karena sebagian ilmu itu berbahaya buat kita. Sudah tahu pahala. Coba urusan dunia. Umpamanya dikatakan bapak kalau buka warung di depan rumahnya, tiap hari untung 1 juta. Kalau bapak buka di depan masjid, untungnya 20 juta. Berangkat dilakoni. Berangkat. Baik. Termasuk sosok menjelaskan Nabi SAW, andai kata orang-orang itu paham dengan pahala salat berjamaah di masjid, menjawab azan soft pertama, la atau huma wal hadwan, mereka akan datang walaupun harus merangkak. Tapi kita enggak. Maka kita beruntung. Jangan cuma tahu kebenaran tapi tidak dilakoni. Apa gunanya pengetahuan? Kita belajar, kita datang pengajian. Kalau yang ada orang yang nggak mau belajar, berpaling dari agama Allah, enggak ini. Kita alhamdulillah belajar. Tapi kondisi dunianya tidak mendukung kita untuk mengamalkan. Tidak mendukung. Rasul SAW menjelaskan nanti, inna min waraikum ayyamas sabr atau ayyamas sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang pegang bara api. Siapa umat Islam yang nggak tahu kalau kerudung itu syariat? Insya Allah rata-rata sudah pada tahu. Pakaian yang syar'i sekarang sudah pada tahu. Tapi insya Allah peringatan apa itu ya Pak? Maka jemaah kita minta sama Allah supaya kita tahu kemuliaan baca Quran. Kita tahu bahwasanya tingkatan kita di akhirat, ini yang sudah tahu. Tingkatan orang di akhirat itu sesuai dengan jumlah hafalan Quran. Sebagian di antara kita umurnya 50 tahun tapi hafalan Qurannya nggak pernah nambah. Kalau fulus kepingin nambah. Kalau urusan uang, Masya Allah. Urusan jabatan, kalau dikatakan oleh atasan, kau kalau kepingin naik jabatan, sekolah lagi dia. Tinggal 6 bulan ikut training kemana? Ikut. Supaya derajatnya di dunia naik. Di akhirat gak pernah dibikin. Kita tahu cuma. Kalau yang gak tahu tidak kasih tahu. Tapi yang sudah tahu diminta sama Allah. Karena memang zamannya ini zaman bukan untuk beramal. Orang yang berpegang teguh dengan agama seperti pegang bara api, gak kuat jemaah. Dihina orang, dicela orang, diasingkan sama orang. Apalagi Masya Allah, saya masih ingat punya ustaz dulu pakai jenggot. Kita belum jenggot. Ada ustaz pakai jenggot di pesantren. Allah, mudah-mudahan kita diampuni semua oleh Allah. Itu teman-teman nulis di tembok. Karena ada ustaz habis training balik lagi. Ustaznya Masya Allah tegas banget. Semoga Allah menjaga beliau. Itu ditulis di temboknya pondok. Kambing welcome to kandang. Allah Akbar. Seperti itu. Padahal kita anak pesantren. Kita anak pesantren. Kalau anak pesantren kayak gitu, kita tahu itu
SAW tahu. Tapi kita mulai menghinakan orang yang seperti itu. Maka coba aja kita minta kepada Allah, wal azimata ala rusydi Allah. Jangan sampai semangat tapi yang diamalkan nggak benar. Ada orang-orang yang semangat seperti anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka bergabung dengan ISIS. Mereka punya semangat untuk beramal, tapi laisa ala rusyd, bukan di atas kebenaran. Ya, ini zaman fitnah. Kita itu kadang-kadang abu-abu, yang benar yang mana saja. Semua ngakunya benar. Kita jadi bingung orang awam. Tuh, yang pertama tadi doanya, ya Allah, aku minta ketetapan, ya Allah, jangan sampai salah langkah. Yang kedua, kita minta semangat tapi di atas kebenaran. Allahu Akbar. Ada dua, kemarin saya baca di berita, dua anak muda suami istri naruh bom di badannya di Turki, jemaah. Dia mau membom suatu daerah tapi ketahuan sama polisi. Dia lari dikejar. Dan dia mengebom diri, menghancurkan dirinya di tempat nggak ada orang. Mati dua orang. Kenapa? Semangat tapi tidak di atas kebenaran. Dan kita takut. Orang-orang yang modal semangat tapi ternyata yang dilakoni tidak benar. Kita takut jangan sampai seperti firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla. Amilah, Allah sebut di penghuni neraka. Salah satunya, mereka bekerja lelah tapi masuk neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Kemudian doa yang ketiga yang diminta, was'aluka mujibati rahmati. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang mendatangkan rahmat-Mu. Rahmat yang dicari. Allah itu rahmat yang meliputi segala sesuatu. Dan agama Islam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun ajaran Islam kecuali menunjukkan itu rahmat Allah Jalla Jalla. Kita diminta sama Allah semua yang menyebabkan Allah mengasihi kita. Kenapa diminta oleh Rasulullah SAW rahmat? Karena masuk surga pun dengan rahmat Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Nggak ada. Cantum di diri kita, nggak ada orang masuk surga sebagai pengganti amalan. Kalau dia beramal digantiin surga sama Allah. Nggak ada. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau pun wahai Rasulullah, semoga selawat Allah dan salam tercurahkan untuk beliau, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalan. Hatta ana, sampai aku pun, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali dalam satu kondisi, Allah meliputi aku dengan rahmat, baru aku bisa masuk surga. Karena amalan kita ini nggak sebanding dengan surga Allah, nggak sebanding. Pantaskan kalau Bapak lihat ada orang bangun rumah tukang, bangun rumah selesai sudah, dia dikasih rumah yang dia bangun. Ini kau ambil rumah itu. Loh, Pak, yang masuk pantas saya dapat rumah ini, Pak. Mungkin gaji dia berapa sehari? 70.000. Anda dia kerja selama setahun, berapa seharusnya gaji dia? Tapi dikasih rumah, dikasih villa. Kenapa kau dikasih sama yang punya villa itu? Karena dia sayang sama orang. Enggak apa-apa, Pak. Saya sering mencontohkan dengan orang yang punya sepeda ontel. Mungkin dia punya sepeda ontel yang harganya 1 juta, 2 juta. Tapi dia punya kenalan ini punya showroomnya BMW. Dia datang ke rumah sohibnya.
kesuruhnya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana kabarnya mas? Mas, boleh saya tukar sepeda sama BMW mas? Kata bosnya, kau ambil mana yang kau suka? Kau ambil mana yang kau suka? Apakah karena harganya sepeda dia senilai BMW? Bukan. Karena kita milik suami itu sayang sama nih orang. Kau ambil itu suka. Wallahi masalul a'la. Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita beramal selama 70 tahun. Kalau kita kerjanya rukuk sujud selama 70 tahun, itu tidak bisa dinilai dengan surga Allah. Nggak bisa. Di surga Allah itu selama-lamanya antum di sana. Antum cuma beramal 70 tahun. Masih plus dosa. Belum lagi kalian beramal itu atas nikmat yang aku berikan. Kalian bisa sujud itu karena aku kasih nikmat kepada kalian. Aku kasih jidat sama kalian. Semua itu dari Allah. Fasilitas kita beribadah itu dari Allah. Setelah itu Allah kasih surga. Subhanallah. Maka yang kita cari itu rahmatnya Allah. Kalau amal kita nggak sebanding jamaah dengan nikmat yang Allah berikan, nggak sebanding, maka Rasulullah SAW mengatakan hal itu nggak, kecuali Allah masih rahmat. Yang menjadikan beliau Nabi siapa? Allah. Yang menjadikan beliau Rasul siapa? Allah. Yang menjaga beliau ketika berdakwah siapa? Allah. Yang membuat beliau bisa berjihad Allah. Semuanya itu Allah. Lalu Allah kasih surga. Maka itu bukan pengganti amalan. Enggak. Amalan ini cuma sebab Allah suruh kita beramal. Tapi yang kita cari adalah pada hakikatnya rahmat Allah. Yang kalau sudah dirahmati Allah akan kasih surganya dan diselamatkan dari neraka. Kita minta semua apa aja amalan yang menyebabkan rahmat Allah. Sebagian orang melihat ranting di jalan, dibiarin. Melihat batu di jalan, dia tahu nih kalau ada motor yang kena batu ini akan terpeleset, jatuh. Tapi dia biarin. Padahal ini salah satu yang akan mengundang rahmat Allah. Ingat jamaah, dengan kisah seorang lelaki yang melihat dahan melintang di jalan, lalu dia angkat. Dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan ini gak ganggu orang-orang Islamnya. Dia pindah. Lalu Allah kasih dia dimasukkan ke surga. Apa amalannya? Cuma pindah ranting. Ingat dengan kisah seorang pelacur yang bukan ahli ibadah, pelacur jamaah. Hanya memberi minum anjing yang dikasih minum. Tapi ternyata Allah ampuni dia. Maka jangan meremehkan amal kebajikan. Apa kucing, masya Allah. Anak kadang-kadang melihat ada orang, ya di waktu kita di Madinah, ada sebagian mahasiswa kita itu yang dari Eropa, masya Allah. Dia itu habis makan, dia keliling ke restoran kampus. Dia ambil kantong, daging-dagingnya yang tersisa dia kumpulin di situ. Dia keluar karena kucing nggak boleh masuk ke sana. Kucing itu di luar, dia kasih sama. Subhanallah. Ini salah satu yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta supaya kita juga semangat bisa mengamalkan sesuatu yang mengundang rahmat Allah, bukan murka Allah. Kita kadang beramal Allah malah murka sama kita. Kita butuh minta. Yang keempat, wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua amalan yang membawa ampunanmu. Yang kalau aku beramal diampuni sama Allah SWT. Tiap hari kita berbuat dosa. Tiap harinya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Orang yang berbuat baik merasa sudah baik pun dosa. Kadang-kadang kita merasa, masya Allah, anak ini sudah orang baik. Melihat meremehkan orang lain itu sudah akhirnya jadi dosa. Banyak dosa-dosa kita lakukan, tapi kita nggak sadar. Apa penyebabnya? Salah satunya kita nggak punya ilmu. Ibu-ibu di belakang sana, mulai kapan pakai kerudung ibu-ibu? Mulai kapan? Ketika dulu SMA pakai kerudung. Kadang-kadang ketika kuliah,
Kenapa? Dulu ilmunya nggak nyampe mungkin. Baru-baru aja. Mulai tahun 90-an itu dikatakan revolusi hijab. Ketika anak-anak SMA dikeluarkan karena berhijab. Masya Allah. Kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim. Itu siswi pakai jilbab dikeluarin. Atau bisa bayangkan. Dia merasa ini sangat bertentangan dengan apa sih? Kalau kita bicara hak asasi manusia, Allah ini aturan. Ya, kalau aturannya bertentangan dengan syariat Allah, mana yang harus kita dahulukan? Ini kita minta sama Allah, semua yang mengundang ampunan Allah. Jangan sampai kita beramal, ternyata yang ada itu azab dari Allah SWT. Maka tadi kadang-kadang kita nggak punya iman. Bank syariat, mulai kapan ramai jemaah? Sebelum itu kemana umat Islam? Ya sibuk mereka di bank. Sekarang pun bank syariat masih menginduk kepada bank konvensional. Masih berusaha untuk syariat. Maka kita minta Allah diampuni sama Allah. Ada orang-orang yang punya uang jemaah, naruh di bank 1M, 2M, 3M, dia untuk melihat. Jangan usah anak ambil lah bunganya. Nah, tapi engkau itu bantu bank. Uangmu itu adalah modal buat bank. Kita ini modalin bank dengan naruh duit di sana. Orang sebenarnya nggak sadar, Ustaz, anak butuh. Ustaz. Ya kalau kau butuh, kebutuhan itu dilihat. Kalau memang kau butuh untuk bisnis, berapa yang kau putar untuk bisnis? Dan berapa yang kau modalin bank dengan uang itu? Ada orang punya uang 10 miliar, yang dia putar untuk bisnis cuma 3 miliar, yang 7 miliar kemana? Dia modalin bank, seneng banget. Kalau ada orang yang duit banyak di bank, masya Allah, antum datang ke bank dibukain pintu sama bank. Silakan. Sampai ada seorang cerita sama saya, masya Allah, saat anak kalau ke bank Nusa, manajernya turun bukain pintu, manajernya. Karena dia modalin bank. Subhanallah, kita minta semua, aku minta yang mendatangkan ampunan. Jangan sampai malah dosa terus yang kita tumpuk, jemaah. Kita minta ampunan sama Allah dan belajar supaya kita tahu bahwa yang ini nggak boleh ternyata. Baik. Yang kelima yang diminta oleh Rasulullah SAW, wa as'aluka syukra nikmati. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mensyukuri nikmat. Karena nih zamannya orang nggak bersyukur. Kalau bicara di Indonesia ini, di Surabaya ada orang miskin, ya. Miskin yang tidak bisa makan 3 hari. Miskin yang cuma pakaian 1, punya sarungnya doang. Hampir sulit kita dapat. Orang-orang sudah bajunya banyak. Kalau urusan makan, ya Allah. Dulu motor itu, ya wallahu a'lam, saya cuma dapat ceritanya. Tahun 80-an di Jember itu kira-kira yang punya mobil sekitar 5 orang. Ya 70-80 ke bawah. Yang punya motor hanya beberapa orang. Sekarang kemarin dapat informasi tiap tahun motor yang terjual itu 3 juta lebih. Dan di desa-desa, rumah orang desa itu, masya Allah, pakai gede motornya 2. Orang sekarang, tapi masih banyak yang nggak bersyukur. Kita pun kadang-kadang tidak pandai bersyukur. Iblis ketika bersumpah kepada Allah hendak menyesatkan manusia, salah satu poin yang paling utama buat dia syukur. Iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapatin kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Kebanyakan. Dan Allah pun menceritakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya kita minta nih sama Allah. Minta ya Allah agar kita bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Di antara
bentuk syukur yang paling dalam nih. Kalau kita mau lihat syukur yang paling dalam ini adalah tatkala seorang hamba meyakini kalau dia bersyukur pun karena Allah SWT. Diceritakan tentang Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Allah berfirman kepada keluarga Daud, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, kalian beramallah sebagai bentuk syukur kalian. Nabi Daud berdoa, "Ya Rabb, kaifa ashkuru?" Ya Allah, gimana aku akan mensyukurimu? Wa syukru minka, aku bisa bersyukur ini pun karena Engkau. Aku ini bisa bersyukur, aku bisa angkat tangan, bisa berdoa, bisa mengatakan amin, ini karena Engkau ya. Maka dikatakan al-an balagha syukur. Sekarang engkau baru sampai puncaknya syukur. Ketika orang yakin, bukan cuma rumah, bukan cuma usaha dia bisa sholat pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah puncaknya syukur. Jangan seperti Qarun yang selalu mengatakan ketika ditanya dapat dari mana kau harta yang banyak. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin 'indi." Aku nih kayak gini nih, bisa kayak gini karena aku belajar. Aku sekolah. Aku dapat ilmu sehingga aku bisa kaya. Subhanallah. Banyak profesor-profesor yang miskin. Kadang-kadang profesor ahli ekonomi miskin. Anak lulusan SD kaya raya. Emangnya rezeki itu karena ilmu? Lah. Allah yang ngasih. Maka Allah hancurkan Qarun. Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Sehingga peringatan buat orang-orang yang merasa kaya karena usaha dia. Nah, usaha bisa sama jemaah. Berapa banyak orang-orang sama buka warung, yang satu tutup, yang satu tambah kaya. Itu pertanda kalau ini benar-benar rezeki dari Allah. Bukan karena kau mungkin salah ilmunya. Ya mungkin dia belajar secara ilmu dunia, mungkin anak nggak tahu. Tapi pada akhirnya sebagian tutup, Ustaz, mungkin rezeki anak bukan di sana. Memang. Dokter, Masya Allah, yang satu ramai, yang satu sepi. Apa penyebabnya? Rezeki. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat. Khususnya orang yang sudah umur 40 tahun. Anak mau kasih hadiah. Doanya orang umur 40 tahun. Yang jawab yang 40 tahun. Umur berapa, Mas? Oh, 43. Jadi 3 tahun yang lalu sudah baca doa ini. Ya, apa? Masya Allah, masih nih, Allah menceritakan di surat Al-Ahqaf, insya Allah ayat 15. Hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika hamba ini mencapai masa puncak masa mudanya. Wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun. Ingat 40 tahun Hijriah. Qamariyah, bukan Masehi. Maka paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau anaknya lahir ditulis tanggal Hijriahnya. Karena doanya ini 40 tahun Hijriah. Setelah itu kita baca kapan saja boleh. Cuma yang orang umur 40 tahun ini seharusnya dia lebih sering membaca doa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Rabbku, bantulah aku. Orang sudah umur 40 tahun biasanya sudah mulai mapan hidupnya, mulai punya rumah sendiri. Selama ini ngontrak, punya rumah sendiri. Selama ini nggak punya mobil, mulai punya mobil. Selama ini usahanya masih pindah-pindah, mulai usahanya genang. Maka dia Rabbi auzi'ni
a'inni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini anak soleh. Dia membantu mensyukuri nikmat orang tua. Wa an a'mala shalihan tardah, dan bantulah aku agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhoi. Wa aslih fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Inni tubtu ilaihi, aku bertobat kepada wa inni minal muslimin, aku termasuk orang-orang Islam. Minta jangan. Baik, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal yang suruh baca di akhir sholat. Apa doa? Berkaitan dengan syukur. Mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan kau tinggalkan Mu'adz doa ini setiap selesai sholat, setiap di akhir sholat. Nah, fadhol. Barakallahu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk mensyukuri. Kita butuh bantuan Allah, dan setiap salat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, kepada kamu kita minta tolong. Maka doa itu minta supaya kita dibantu bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadati, dan bantulah aku untuk beribadah yang baik kepada-Mu. Karena tidak semua ibadah diterima. Tidak semua ibadah diterima. Syarat diterimanya ibadah kita semua tahu. Kita semua sepakat. Syarat yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang yang ibadahnya Masya Allah tapi nggak ikhlas, nggak berguna. Dia bikin rumah sakit, dia bikin masjid, dia bikin sekolahan, dia bantu, tapi nggak ikhlas, nggak ada guna. Ada orang ikhlas lillahi ta'ala tapi salah ibadah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Salat subuh 4 rakaat, boleh atau nggak boleh jemaah salat subuh 4 rakaat? Salat jemaah. Kalau milih sandal di masjid, iya, saya tahu nggak boleh. Masa salat subuh 4 rakaat nggak boleh? Kan lebih baik daripada 2 rakaat. 2 rakaat kan pahalanya 2, kita 4 rakaat. Nggak diterima sama Allah. Makanya ibadah yang baik itu standarnya sudah jelas. Apa standarnya? Ya syariat Nabi Muhammad SAW. Puasa. Ada di Indonesia ini puasa, ya di beberapa kitab dijelaskan. Puasa 40 hari. Ada dalam Islam puasa 40 hari? Nggak ada. Kenapa nggak boleh puasa? Lalu saya mendekatkan diri kepada Rasulullah. Ini boleh. Puasa dalam Islam itu paling full berapa hari? 30 hari. Dan hanya boleh di bulan Ramadan. Nggak boleh kita puasa full 1 bulan penuh. Rasulullah SAW nggak pernah puasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadan. Maka kita perlu isi belajar, supaya jangan sampai ibadah kita salah. Kita memohon, ya Allah, bantulah aku ibadahnya yang benar. Sholatnya kita perlu tanya. Ya, sama. Saya pun Islam keturunan. Yang dulu sholatnya asal sholat. Saya masih ingat, diajarin sama ibu saya, kalau habis salam, habis assalamualaikum, itu sujud lagi, berdoa. Karena doanya orang yang sujud dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, namanya kita nggak belajar, ya dilakoni terus. Setiap habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita sujud. Anak, bukan kita anak ya, ikut sujud. Keluarga dia jadi kayak gitu sama ibu tuh. Ternyata pemahamannya ini nggak tepat untuk hadis Rasulullah SAW. Kalian kalau sujud banyak-banyak berdoa. Kalau sujud apa? Sujud sholat, bukan bikin sujud sendiri. Kalau Allah menjelaskan sujud itu yang di luar sholat cuma ada 3. Yang pertama sujud tilawah.
Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud sahwi, ada yang setelah salam dilakukan. Ini yang ada. Kalau kita bikin sujud sendiri, nggak boleh. Ketika sholat kau banyak-banyak berdoa. Di sini kita perlu belajar lagi, memohon kepada Allah agar ibadah kita benar. Perlu kita tanya ibu-ibu yang sudah umurnya 60 tahun, bapak-bapak yang umurnya 60 tahun, coba merenungkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tabrani. Beliau mengatakan, inna rajulan la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'an wa la yutimmu sujudan. Yutimmu sujudan wa la yutimmu ruku'an. Orang ini asal-asalan sholatnya. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Nabi pernah lagi di Masjid Nabawi, ada sahabat yang masuk masjid, sholat dia. Habis sholat, datang menjumpai Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Sholli, fa innaka lam tusalli. Kau sholat lagi, kau belum sholat. Bayangkan. Nabi mengatakan, kau belum sholat. Akhirnya sahabat ini sholat lagi. Setelah sholat, menjumpai Nabi SAW. Nabi kembali mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli. Kau balik sholat, kau belum sholat. Antum bisa bayangkan, sahabat di depan Rasul SAW. Seharusnya dia sholatnya kan bagus banget kan, karena lagi diperhatikan sama Rasulullah SAW. Setelah assalamualaikum, ketiga kali diadakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli. Kau sholat lagi, kau belum sholat. Akhirnya sahabat ini nyerah. Ya Rasulullah, la uhsinu ghayra. Oh ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat lebih baik dari yang kau lihat tadi. Itu sudah paling maksimal, paling sempurna sholatku yang tadi itu. Fa'allimni, maka ajari aku Nabi, gimana sholat yang benar. Baru diajarin sama Rasulullah SAW. Kita pun perlu belajar. Jangan-jangan sholatnya aneh nggak diterima. Karena di Quran disebutkan, fawailul lil musallin. Ada orang sholat celaka. Muncul image di masyarakat mengatakan, wis lah, yang penting kan sembahyang. Loh, eman-eman kalau kau sembahyang tapi akhirnya nggak diterima. Seperti orang yang bekerja di perusahaan, yang penting Pak saya kan kerja. Ya tidak, ada aturannya kerja di sini. Engkau harus pakai baju putih kalau mau kerja di sini. Ya Pak, baju putih, baju hitam, apa sih bedanya? Kenapa kita lakukan? Karena aturan. Akhirnya besok kita pakai baju putih. Sholat pun ada aturannya. Oh, sholat harus menutup aurat. Oh, sholat 1000 tahun tapi auratmu tidak tertutup, itu syarat sah sholat. Orang sholat nggak berwudu, nggak diterima. Yang penting kan sholatnya. Yang penting bagaimana kita berusaha sholat yang benar dan baik. Ini kita minta sama Allah. Di masa seperti ini, orang kadang-kala ya Allah, sholat seenaknya. Orang kalau sudah sibuk cari harta, mulai zuhurnya ditarik ke asar. Asarnya nggak langsung sholat. Kenapa? Oh, Ustaz masih banyak kerja. Asarnya ditarik mau ke maghrib. Bahaya jemaah. Maka usahakan ketika azan dikumandangkan, aktivitas berhenti. Wislah. Kalau yang punya perusahaan, ngomong sama anak buahnya, kita istirahatnya azan. Dari azan hitung 1 jam pautnya waktu istirahat, supaya orang dengan azan langsung sholat. Tapi kadang-kala orang ke masjid bukan sholat, tidur di masjid. Istirahat kerja, tidur masjid kerja lagi. Subhanallah. Baik, yang diminta yang keberapa? Yang keenam, wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Selamat dari apa? Yang pertama, selamat dari kesyirikan. Karena pada hari kiamat itu
Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada gunanya mal, harta yang kita tumpuk, anak-anak, nggak ada gunanya buat kita pada hari kiamat itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah datang pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Yang pertama, selamat dari kesyirikan. Ada dosa-dosa syirik yang kita nggak tahu, oh ternyata syirik, bisa dia belajar. Intinya tadi kita belajar dan minta supaya dikasih kekuatan bisa meninggalkan yang syirik-syirik. Wallahu a'lam jamaah. Apakah ada perbedaan di antara ulama yang mengatakan bahwa larung laut itu menyembelih kerbau dimasukkan ke laut sebagai upacara itu bukan syirik? Padahal kita mengatakan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku buat siapa? Allah. Sebagian orang menyembelih kerbau dilemparkan untuk Nyai Roro Kidul, untuk laut selatan. Itu sampai sekarang masih ada di pantai-pantai ritual seperti itu. Tapi dibungkus dengan syariat Islam. Tanya dulu kita, bungkus itu gampang, tapi isinya, apakah benar isinya ini syariat Allah? Allah itu memang minta kita potong kerbau untuk laut selatan. Apa memang Allah minta? Enggak, sebenarnya Allah nggak minta. Ya kenapa kau kasihkan? Maka kita minta hati yang selamat pertama dari kesyirikan. Yang kedua, dari berbagai penyakit hati. Mulai dosa-dosa. Kesian, ada orang yang tidak pernah bisa hidup berbahagia karena hatinya sakit. Ada orang yang kena penyakit hasud, iri dan dengki, nggak bisa melihat orang lain senang. Melihat banjir, rasa banjir. Kenapa ada orang banjir? Kenapa kau seharusnya tidak mau? Ya Allah, kesiannya. Suruh siapa tinggal di situ, umpamanya. Ketika itu lihat orang-orang yang banjir di situ, ya kesian. Kemudian ada temannya, masya Allah, pindah rumah, kita diundang. Ada orang yang ketika datang ke rumah sohibnya yang ada rorati. Allahu Akbar. Dapat dari mana duit dia? Apa urusanku dapat duit dari mana? Lihat tetangganya ganti mobil baru. 2 hari sakit perut. Ibu-ibu biasanya. Apa obat? Kita buang itu. Gara-gara tetangga beli mobil baru dia sakit perut. Subhanallah. Melihat anak tetangganya sukses, sakit dia. Karena hatinya sakit. Jangan. Bersihkan hati kita. Kita minta sama Allah supaya hati kita bersih. Yang ada di situ hanya untuk Allah. Kemudian yang ketujuh, wa lisanan shadiqan. Aku memohon kepadamu ya Allah, lisan yang jujur. Karena di masa seperti ini, masa orang numpuk harta, sulit cari orang jujur. Antum lihatlah, sulit antum bermuamalah sama orang jujur. Kadang-kala kita jujur karena sama sohib sendiri. Ada teman mau beli barang, karena teman udah nih, aku ngambilnya nih 10.000. Sudah, kau nggak usah kasih aku untung karena sohib. Orang lain datang mau ngambil barang, wallahnya anak ngambilnya 15.000. Udah berubah. Orang kalau sudah mulai semangat. Antum lihat yang namanya birokrasi di pemerintahan, Allahu Akbar. Cari yang jujur, nggak lama aja dibenci sama orang-orang. Saya pernah ngurus KTP, tertulis KTP katanya gratis kan sekarang. Ngurus KTP mulai pindah kakak waktu itu datang ke lurah. Tidak ada pungutan biaya. Disitu disebutkan, Mas, bayarannya ngisi uang kas. Berapa? 12.000. Ya 12.000 sudah. Tanda tangannya Mak Lurah 12.000. Nanti ngambil KTP, kata dia sama lagi.
Mas kalau bisa isi uang kas ya. Allahu Akbar. Mana orang-orang yang jujur jemaah? Benar itu uang kas atau tidak? Maka kita berdoa untuk negeri kita. Kasihan negeri kita ini, pahit negeri kita ini. Yang bikinnya kita sendiri, orang-orang kita. Kita doakan. Ada orang mau jujur, Masya Allah, tapi anak buahnya yang gak jujur, maka doakan. Wali kota yang di Surabaya ini, Masya Allah, semoga Allah menjaga Bu Risma, memberikan petunjuk kepadanya senantiasa di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan wakilnya serta semua jajaran, agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka hati yang selamat dan lisan yang jujur. Banyak orang kalau lagi kampanye, Masya Allah, itu angin surga dia berikan. Setelah itu mana lisan dan shodiqah? Tidak sulit cari lagi. Kita minta semua Allah. Kemudian yang kedelapan yang diminta adalah wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari segala kebaikan yang kau ketahui. Nih namanya tawassul dengan ilmu Allah. Aku meminta semua kebaikan yang kau ketahui, semuanya yang kau ketahui. Berarti semua kebaikan kita minta. Kalau kita suruh minta kebaikan, terbatas ilmu kita. Kita cuma minta 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat orang-orang sebagian berdoa 5 menit, 7 menit, habis itu udah capek. Udah habis doanya. Tapi kita minta kepada Allah semua kebaikan yang kau ketahui. Apa aja aku minta itu. Setelah disebutkan tadi secara detail yang diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu minta semua yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang kau ketahui. Apa aja Allah, selamatkan aku ya Allah. Karena susah kita menyebutkan satu persatu. Yang kita bisa sebutkan. Lalu kita sebutkan semuanya ya Allah. Kemudian kita memohon wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon kepadamu dari semua dosa yang kau ketahui ya Allah. Allah tahu dengan semua dosa. Tapi kita melakukan dosa tidak sadar kalau itu dosa. Tapi karena kau tahu ya Allah, aku minta ampun. Kemudian yang terakhir doa ini ditutup dengan innaka anta allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu allamul ghuyub, maha mengetahui dengan semua yang gaib. Semua Allah maha mengetahui. Maka coba di sini kita minta kepada Allah SWT. Baik, sebelum kita tutup, ana mau kasih hadiah. Sebutkan 5 hal yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa tadi. Jemaah, minta apa Nabi tadi? Alaihissalatu wassalam. Apa yang harus diminta oleh orang ketika melihat orang pada sibuk menumpuk harta? Doa tadi yang kita baca. Masya Allah. Memang yang hadir di majelis ilmu ini, antum mau jawab? Nah, fadhil. Sambil ngapel, nggak apa-apa. Nah, baca nggak apa-apa. Yang pertama diminta apa? Yang pertama ketetapan dalam semua urusan dia. Yang kedua semangat dalam mengamalkan yang benar. Nah, yang ketiga meminta segala sesuatu yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keempat, mohon segala sesuatu yang bisa mengampuni dosa kita. Yang kelima, mohon agar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang hadir ke majelis ilmu itu 3. Ada 1 yang disebut alim, orang yang berilmu. Ada yang kedua, orang yang mau belajar, muta'allim. Yang ketiga, ada orang yang namanya mustami'. Apa bedanya mustami' sama muta'allim? Anak kasih hadiah. Nah, fadhil.
Yang mustami hanya dengarkan. Kalau yang muta'alim bawa catatan. Antum termasuk yang mana? Kalau mustami itu bau kuping. Biasanya kalau bau kuping itu ya kadang kala apa namanya? Hilang-hilang gitu. Hah? Iya, ada yang sambil merem-merem gitu. Ada yang ngantuk, ada yang sambil ngobrol. Soalnya memang tidak ada kegiatan dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya nggak apa-apa, dapat barokah semuanya insya Allah. Dapat maghfirah dari Allah. Orang yang datang ke pengajian, baik itu yang berilmu, yang menuntut ilmu, yang mustami pun insya Allah akan dapat rahmat di tempat ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.